Assalamualaikum teman-teman pembelajar. Nah, hari ini, mari kita buka kembali lembaran sejarah Islam yang seringkali luput dari perhatian kita. Kita akan melakukan perjalanan waktu ke sebuah era penuh dengan intrik, kemegahan, dan ilmu pengetahuan. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah dinasti besar yang tidak berpusat di Damaskus atau Baghdad, melainkan lahir di Afrika Utara dan mencapai puncaknya di Mesir? Inilah dinasti Fatimiyah, dinamai Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Mereka memerintah lebih dari 2,5 abad, dari awal abad ke-10 hingga akhir abad ke-12 M. Fatimiyah menunjukkan betapa beragamnya peradaban Islam. Jika kita sering mendengar kebesaran Umayyad di Andalusia atau Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah menawarkan narasi yang berbeda. Mereka membangun imperium dari Atlantik di Maroko sampai wilayah Hijaz, menguasai jalur perdagangan di Laut Mediterania. Kisah mereka bermula dari gerakan keagamaan minoritas yang tumbuh jadi negara adidaya. Bagi pelajar abad ke-21, Fatimiyah mengajarkan kemakmuran lewat perdagangan, pengelolaan sumber daya, dan toleransi. Setiap dinasti besar punya kisah lahirnya. Fatimiyah berawal dari dakwah gigih dan rahasia. Cikal bakalnya adalah Syiah Ismailiyah, dengan keyakinan imamah dari garis Nabi. Garis nasab, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, hingga Ismail putra Ja'far Asy-Syadiq. Gerakan menyebar diam-diam di bawah bayang-bayang Abbasiyah. Akhir abad ke-9, Dai Abu Abdullah Al-Syi'i meraih dukungan utama. Usai menumbangkan Aglabiyah pada 99 M, ia membebaskan Said bin Husain dari sijil massa. Said memproklamasikan diri sebagai Ubaidullah Al-Mahdi Billah. Dinasti Fatimiyah pun berdiri. Ia mendirikan Mahdiyah di Tunisia, mengonsolidasikan kekuatan, bahkan merambah ke Sisilia. Peta politik Islam berubah. Setelah basis kuat di Afrika Utara, ambisi terbesar berikutnya, menaklukkan Mesir. Mesir adalah gerbang ke Timur Tengah, tanah subur dengan kekayaan melimpah. Pertengahan abad ke-10, dinasti Ikhshidiyah melemah. Al-Mu'izz Lidinillah menata strategi, membangun jalan, menggali sumur, menghimpun dana, dan diplomasi rahasia. Tahun 969 M, Jauhar As-Sikili, mantan budak yang jadi Jenderal Ulung, memimpin ekspedisi. Prajurit Kutama dan unit lainnya menempuh gurun menuju Fustat. Mesir takluk nyaris tanpa perlawanan. Jauhar memerintah atas nama Al-Mu'izz. Sejak 969, Fatimiyah jadi imperium besar, akses Laut Merah, dagang ke India, dan pelindung Mekah Madinah. Segera setelah penaklukan, Jauhar memulai proyek monumental, kota baru pusat kekuasaan. Fondasi kota bertembok megah diletakkan di utara Fustat. Namanya Al-Qahirah, sang penakluk, terinspirasi planet Mars. Al-Qahir yang naik di langit. Kairo dirancang sebagai kompleks istana kekhalifahan eksklusif. Istana Timur dan Istana Barat. Lengkap dengan taman, barak militer, dan kantor-kantor administrasi. Awalnya Al-Qahirah tertutup bagi khalifah, pejabat, dan tentara. Ekonomi rakyat tetap berdenyut di Fustat. Pada 973 M, Al-Mu'izz memindahkan pemerintahan. Kairo pun tumbuh jadi metropolis kosmopolitan. Letaknya strategis, dekat Mediterania dan Laut Merah, dengan pasar, pemandian, rumah sakit, dan administrasi tertata. Puncak kejayaan abad ke-10-11 tak lepas dari kekuatan ekonomi, terutama pertanian Nil. Kanal diperbaiki, bendungan dibangun, dan air dikelola cermat. Hasil panen melimpah, gandum, jelai, dan kapas. Kairo menghubungkan Mediterania dengan Samudra Hindia via Laut Merah. Pajak relatif rendah dan jaminan keamanan mendorong perdagangan internasional. Pelabuhan Alexandria dan Aidab ramai. Kapal Venesia dan Amalfi membawa kayu, logam, lalu kembali dengan rempah, sutra, dan gading. Sistem moneter stabil, dinar emas Fatimiyah diterima di dunia Islam hingga Eropa. Dar Wakala memfasilitasi penyimpanan pembiayaan dan transaksi. Lapangan kerja tumbuh dari ladang, bengkel, hingga pasar. Seiring makmur, Fatimiyah jadi pelindung ilmu, seni, dan arsitektur. Mereka menonjolkan filsafat, kedokteran, dan astronomi. Didirikan Masjid Al-Azhar 72 lalu tumbuh sebagai universitas besar. Di Al-Azhar diajarkan logika, kedokteran, matematika, dan astronomi. Al-Hakim mendirikan Dar Al-Hikmah, perpustakaan raksasa dan pusat riset. Ibnu Al-Haytham melakukan penelitian penting tentang optik di Kairo. Gaya arsitektur khas tampak pada Al-Azhar, Masjid Al-Hakim, dan gerbang-gerbang Kairo. Seni dekoratif mekar, ukiran kayu, keramik berkilau, kristal baz yang mewah. Meski gemilang, perjalanan Fatimiyah penuh tantangan. Secara geografis, mereka diapit kekuatan besar di timur dan utara. Gelombang perang salib mengubah peta. Yerusalem sempat direbut Fatimiyah, 1098, lalu jatuh ke tentara salib, 1099. Mereka menghadapi negara-negara salib,
di pesisir Suriah Palestina, Askalon jadi benteng kunci. Peperangan menguras militer dan keuangan, sementara masalah internal membesar. Persaingan faksi Berber, Turki, dan Sudan kerap meledak, memperlemah pusat. Para wazir merebut kendali, sejumlah khalifah hanya simbol. Di tengah krisis, Nuruddin Zanki mengirim Shirkuh dan keponakannya Salahuddin untuk menata ulang Mesir. Meski runtuh 8 abad lalu, warisan Fatimiyah tetap hidup. Masjid-masjid megah dan gerbang kota menjadi saksi kebesaran mereka. Warisan ilmu lebih abadi daripada istana dan kekayaan. Al-Azhar terus menjadi pusat studi Islam, menegaskan pentingnya investasi pada pendidikan. Kemakmuran mereka bertumpu pada perdagangan terbuka, administrasi efisien, dan toleransi. Kisah Fatimiyah mencerminkan siklus peradaban, lahir dari ide, jaya oleh visi, melemah oleh perpecahan. Kunci mempertahankan peradaban, kepemimpinan kuat, persatuan, adaptasi, dan investasi pada manusia. Mempelajari Fatimiyah memberi hikmah untuk membangun masa depan yang lebih baik.